Halo, salam kenal. Perkenalkan, saya Diah Natalia Pramudiawardani. Saya adalah mahasiswa BINUS Online, jurusan Bisnis Manajemen. Saat ini saya ingin menjawab forum pada mata kuliah Big Data Technologies, yaitu terkait Big Data pada e-commerce. Dengan background yaitu pada salah satu aplikasi belanja online, salah satunya bisa memberikan saran barang yang bisa dibeli oleh calon pelanggan berdasarkan hasil pencarian, view detail barang, dan kecenderungan membeli barang sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, saya mencoba untuk mengelaborasi analisis big data di dalam e-commerce. Sebelumnya, perlu kita ketahui manfaat big data untuk e-commerce itu apa. Yang pertama, product recommendation atau rekomendasi produk. Big data dapat memberikan saran produk yang disesuaikan berdasarkan riwayat penelusuran, perilaku pembelian, dan juga preferensi. Yang kedua, yaitu targeted marketing. Big data dapat memberikan analisa dan menjangkau pelanggan yang tepat dengan promosi dan penawaran yang relevan berdasarkan minat dan demografi pelanggan. Yang ketiga, personalized content atau konten yang dipersonalisasi. Big data dapat menganalisa dan memberikan konten dan pengalaman situs web yang disesuaikan berdasarkan data pelanggan individual. Big data bisa memberikan saran barang yang bisa dibeli oleh calon pelanggan berdasarkan hasil pencarian, view detail barang, dan juga kecenderungan membeli barang yang sebelumnya. Yang keempat, yaitu safer online payment atau online payment yang lebih aman. Analisis big data membantu mendeteksi ketika ada kegiatan transaksi yang tidak lazim dan memberikan pemberitahuan kepada pihak terkait. Analisis big data juga dapat memberikan pengalaman pelanggan dalam memilih metode pembayaran, juga dapat menentukan metode pembayaran yang sesuai dengan individu pelanggan. Yang kelima, price optimization dan increase sales atau optimisasi harga dan juga peningkatan penjualan. Dengan menggunakan analisis big data, e-commerce dapat menentukan harga paling sesuai bagi pelanggan guna meningkatkan penjualan dari pembelian online. Mengimplementasikan strategi harga dinamis yang disesuaikan dengan faktor-faktor seperti permintaan pasar, waktu pembelian, dan juga profil pelanggan. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan harga secara real time untuk meningkatkan konversi dan juga keuntungan. Yang keenam, yang terakhir, yaitu predict trends and demand atau dapat memprediksi tren dan juga permintaan. Analisis big data membantu e-commerce bersiap menghadapi tren yang akan muncul, mengetahui potensi produk yang viral tahun ini, hingga perencanaan kampanye pemasaran. Dengan mengevaluasi data dari tahun-tahun sebelumnya, e-commerce dapat merencanakan inventarisnya dan memperkirakan permintaan pesanan. Misalnya, seperti pemberian diskon produk tertentu dengan waktu yang sangat terbatas. Jenis analisis yang digunakan oleh e-commerce yang kita ketahui seperti Shopee, Tokopedia, Zalora Indonesia, itu yaitu pertama descriptive analysis. Analisis ini diperlukan untuk mendeskripsikan atau merangkum data raw atau mentah agar dapat dimengerti oleh pelanggan. Analisis deskriptif dapat menunjukkan data-data yang dibutuhkan oleh e-commerce seperti total inventaris, rata-rata belanja konsumen, fluktuasi penjualan dari tahun ke tahun, dan juga lain-lain. Lalu yang kedua yaitu diagnostic analytics. Analisis diagnostik merupakan kemampuan analisis seperti discovery data, data mining, korelasi data, dan menelusuri data lebih jauh. Analisis diagnostik memungkinkan untuk mengeksplorasi tren sampai pada kesimpulan yang tepat. Yang ketiga yaitu predictive analytics. Analisis prediktif mengacu pada strategi tingkat lebih lanjut yang memungkinkan e-commerce memprediksi tren berdasarkan pola yang ditemukan dengan menggunakan AI
dan machine learning yang canggih. Jenis model yang digunakan model forecast untuk memprediksi hasil penjualan, penawaran, permintaan, dan juga perilaku konsumen. Predictive Analytics Forecasting Trends and Demands. Demand forecasting yang pertama, itu memprediksi permintaan produk di masa depan, memastikan inventaris yang memadai, dan juga mencegah kehabisan stok. Yang kedua, trend analysis. Identifikasi tren yang muncul dan pergeseran pasar, memungkinkan pengambilan keputusan bisnis yang proaktif. Yang ketiga, competitive insight. Intelligent kompetitif dengan melacak harga pesaing, promosi, dan juga peluncuran produk. Jadi berdasarkan analitik prediktif yang dilakukan ini, ada berbagai macam manfaat yang bisa didapatkan bagi e-commerce. Seperti yang disebutkan itu demand forecasting, trend analysis, dan juga competitive insight ini sangat berguna bagi e-commerce. Tipe analisis big data yang digunakan untuk e-commerce yaitu analisis statistik. Analisis statistik menggunakan metode statistik berdasarkan rumus matematika sebagai analisis data. Analisis statistik paling sering bersifat kuantitatif, tetapi bisa juga kualitatif. Analisis statistik dapat digunakan untuk menyimpulkan pola dan hubungan dalam kumpulan data seperti regresi dan korelasi. Kemampuan big data bagi e-commerce dalam melakukan analisis ini yaitu dalam hal menyaring kumpulan data untuk mengidentifikasi pola dan tren dan membaca data transaksi untuk merekomendasikan item-item yang menjadi preferensi pelanggan. Teknik big data analysis yaitu ada 3. Yang pertama adalah association analysis. Konsepnya yaitu menghubungkan antar item dalam jumlah yang besar, membentuk sebuah jaringan data yang kemudian dari sana diperoleh wawasan atau informasi yang baru. Yang kedua, data mining dan text mining. Cara kerja dari data mining adalah memahami pola dan menemukan sesuatu yang bermakna dari kumpulan big data dengan menggabungkan metode statistik dan machine learning. Contohnya, yaitu ketika ada data pelanggan, kemudian data tersebut diolah untuk menentukan segmen mana yang paling memungkinkan pelanggan tertarik kepada suatu penawaran produk. Yang ketiga, machine learning. Dalam menganalisis data, mesin yang berbasis AI ini memungkinkan untuk secara cepat dan otomatis menghasilkan model yang dapat menganalisis data yang lebih besar dan kompleks, serta memberikan hasil yang umumnya lebih akurat, bahkan dalam skala besar sekalipun seperti big data. Pola analisis yang digunakan di dalam e-commerce ini yaitu pertama, analisis sentimen. Memantau dan menganalisis sentimen pelanggan terhadap merek di media sosial dan platform online lainnya. Yang kedua, personalisasi. Memanfaatkan big data untuk membuat personalisasi pengalaman pelanggan dan juga membuat inovasi yang baru. Yang ketiga, segmentasi pasar, yaitu memanfaatkan big data untuk melakukan segmentasi pasar. Masa depan big data bagi e-commerce yaitu big data dapat mengubah e-commerce, memberdayakan bisnis untuk menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi, mengoptimalisasi operasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan wawasan berbasis data dan memprioritaskan praktis etis, perusahaan dapat membuka potensi besar big data untuk berkembang di era digital. Demikian penjelasan dari saya. Materi ini saya buat dengan referensi dari Crocodier, DQ Lab, dan juga IBM. Terima kasih.